Halo, perkenalkan nama saya Lucy. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang indahnya berkomunikasi dan berhubungan erat dengan Allah. Komunikasi adalah hal yang sangat penting ya. Dalam menjalani hidup ini, kita kan perlu berkomunikasi ya. Dari kecil kita sudah berkomunikasi dengan orang sekitar kita kan. Misalnya dengan orang tua kita, dengan teman, dengan tetangga, dengan guru, dan sebagainya. Namun di atas semua ini, kita paling perlu berkomunikasi dengan Allah yang adalah pencipta kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat Dia dengan mata jasmani kita, tapi kita sangat membutuhkan Dia. Saya tidak tahu saudara yang sedang mendengarkan saya pada saat ini adalah orang yang bagaimana. Apakah saudara adalah orang yang memang sangat dekat dengan Allah? Atau saudara adalah orang yang tidak begitu peduli tentang pentingnya berkomunikasi dengan Allah? Tidak dekat dengan Allah. Bagi saya, berkomunikasi dengan Allah adalah hal yang paling penting. Saya ini manusia ya, penuh dengan kekurangan. Saya sangat butuh berkomunikasi dengan Allah yang sangat baik dan sempurna. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bingungnya dan susahnya hidup saya bila saya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Saya bersyukur karena Allah mau berkomunikasi dengan manusia ya. Dengan saya ini sebagai manusia. Itu dinyatakan dalam Alkitab ya, bahwa Allah mau berkomunikasi dengan manusia. Dan manusia ini kan ciptaannya ya, sebetulnya berasal dari debu, tapi diciptakan begitu istimewa. Karena diciptakan segambar dengan Allah. Ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, kondisi manusia kan belum berdosa ya. Sehingga tidak ada penghalang bagi manusia untuk berkomunikasi baik dengan Allah. Namun ketika manusia tidak taat pada Allah dan jatuh dalam dosa, manusia yang kondisinya jadi sudah dikotori oleh dosa, jadi tidak layak lagi untuk berkomunikasi baik dengan Allah yang Maha Suci. Saat itu manusia harus meninggalkan Taman Eden ya, yaitu tempat manusia pertama kali diciptakan. Tempat yang tentunya sangat menyenangkan dan indah. Akibat dari dosa, manusia jadi terpisahkan dengan Allah ya. Namun karena Allah adalah Allah yang Maha Pengasih, Dia tetap peduli pada manusia. Dia masih mau berkomunikasi dengan manusia. Bukan karena Dia butuh, tetapi karena Dia sangat mengasihi manusia. Dia mau menghapus dosa manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk berhubungan dengan Allah yang Maha Suci. Dalam diri Tuhan Yesus, Allah datang ke dunia, menjadi manusia, rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Manusia yang percaya pada Tuhan Yesus, dosanya disucikan. Dan nantinya, pada waktu manusia mengakhiri hidupnya di dunia ini, manusia akan menghampiri tahta Allah di surga ya. Yaitu nanti. Namun, sebelumnya, selama manusia masih hidup di dunia ini, manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan berdoa. Manusia perlu percaya pada Tuhan Yesus dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Dia mengajarkan cara berdoa dan mengajarkan kepada murid-muridnya, dan kepada orang yang percaya padanya, termasuk kita, untuk memanggil Bapa kepada Allah yang Maha Tinggi. Sehingga kita bisa berbicara kepada Allah dengan hubungan yang dekat, seperti anak kepada bapanya. Bukan seperti kepada orang yang tidak dikenal. Dan bukan juga seperti kepada orang yang memiliki jabatan tinggi, yang biasanya sangat sulit untuk dihubungi ya.
Tapi Allah tidak sulit dihubungi. Padahal Allah itu maha tinggi. Dia sangat mengasihi kita. Kasihnya jauh lebih besar dari kasih bapak-bapak dan ibu-ibu biologis di dunia ini. Umumnya ibu yang melahirkan kita itu juga sangat mengasihi kita ya. Namun kasih Allah itu melebihi kasih ibu-ibu yang melahirkan kita. Dia adalah Allah yang mau dekat. Hanya kasih Allah yang sempurna. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Dia juga mau mendengarkan seruan doa kita. Pada waktu kita berdoa, tentunya kita perlu menyembah, menghormati, memuji, dan bersyukur kepada Allah. Kita juga perlu mengaku dosa ya, dan meminta pengampunannya. Selain itu kita juga bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Allah. Kita bisa menceritakan masalah hidup kita dan minta pertolongan padanya. Ya, selayaknya anak meminta kepada bapaknya. Allah itu maha besar dan maha ajaib ya. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk diselesaikan. Karena Dia mengatasi segalanya. Masalah yang terlalu besar bagi kita adalah hal yang sangat kecil. Terlalu sepele bagi Allah. Dan Dia memperhatikan hal-hal kecil tersebut ya. Yang sebetulnya cuma hal sepele lah bagi Dia. Banyak hal atau perasaan yang saya tidak bisa ungkapkan pada manusia. Termasuk kepada orang terdekat saya sekalipun. Tapi hal-hal tersebut saya bisa ungkapkan pada Allah. Sebetulnya Allah sih sudah tahu ya sebelum saya menceritakannya. Karena kan Dia maha tahu. Tapi walaupun Dia sudah tahu, saya bersyukur Dia tetap mau mendengarkan curahan hati saya. Karena Dia adalah Allah yang mau berkomunikasi. Ketika kita berdoa, ketika kita curhat pada Allah, memang kita tidak boleh menggerutu ya terhadap Allah. Tapi saya yakin kita boleh menceritakan kepedihan hati kita pada Allah. Daud pun sering menceritakan hal seperti itu kepada Allah. Ketika saya menceritakan kepedihan hati saya kepada Allah, saya mendapat kekuatan dan diingatkan untuk bersyukur atas segala kebaikannya. Diingatkan juga untuk mengampuni, serta diyakinkan lagi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Di dalam doa itu ada kuasa ya. Saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah. Dia juga pasti buka jalan saat terlihat tiada jalan. Dia juga mampu memberi ide-ide baru yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita saat kita mengalami masalah yang sulit untuk diatasi. Saya sering mengalami hal itu. Ketika saya meminta jalan keluar, tiba-tiba ada ide baik yang muncul. Dan itu bukan kebetulan. Bukan juga karena kecerdasan otak saya. Tapi itu pekerjaan Allah dalam hati dan pikiran saya saat saya berdoa dan meminta pertolongannya. Topik ini masih ada lanjutannya ya, di bagian berikutnya. Jadi, sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati.